Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qad amarna bit-tuqa, ya'ni bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam yang paling indah dan sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, untuk kita semuanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan henti-hentinya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan kita, agar di dalam melaksanakan keagamaan dalam kehidupan kita senantiasa berpedoman kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan para ajaran ulama-ulama kita. Dalam satu riwayat yang ditulis oleh seorang ulama bernama Ibnul Jauzi dalam Bustanul Wa'idin wa Riyadhus Sami'in, beliau mencatat salah satu riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Thalathatun yaumal qiyamati tahta 'arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh." Kelak di akhirat akan ada satu masa, akan ada satu keadaan di mana digambarkan oleh Al-Quran, semua manusia hanya mau berurusan dengan pribadinya saja. Sampai para nabi-nabi, dia tidak mau mengurusi umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu digambarkan oleh Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta sudah tidak lagi menjadi suatu yang bermanfaat kecuali orang-orang yang mempunyai hati selamat, artinya imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu seorang bapak sudah tidak lagi peduli dengan anaknya, seorang suami tidak lagi peduli dengan istrinya. Maka ada orang-orang teristimewa dalam keadaan tersebut yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan ada 3 golongan, di mana pada saat-saat genting 3 golongan tersebut justru mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan ada di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapakah 3 kelompok itu ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man farraja ammakrubi ummati. Satu golongan yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan, tidak ada kekhawatiran pada saat orang-orang semuanya khawatir dan takut, adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia suka memikirkan untuk mencari jalan keluar dari tiap-tiap kesulitan orang lain. Adalah orang yang di dunia ketika diberi
satu amanah pemangku jabatan, dia akan berpikir keras bagaimana dia mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan bangsanya. Maka oleh karena itu, ibadah yang paling besar bagi kita ketika kita diberikan amanah untuk memberikan kebijakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana kita senantiasa berpikir agar bangsa ini keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita berpikir agar bangsa ini menjadi bangsa yang damai, sehingga siapapun ada di dalamnya bisa beraktivitas dengan baik, bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan nyaman, apalagi bisa beribadah dengan damai. Maka siapapun orangnya yang mau berpikir besar seperti itu, maka kelak akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam munajatnya yang luar biasa, maka dia diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia sudah masuk surga. Kemudian di dalam surga tersebut oleh malaikat ditanya, "Wahai Tuan Syekh, apakah yang menyebabkan engkau masuk surga? Apakah karena munajatmu yang panjang atau karena zikir-zikirmu yang luar biasa?" Jawab Tuan Syekh, "Bukan, munajatku hanya menjadi salah satu pendukung. Zikirku adalah salah satu pendukung saja. Yang menyebabkan aku masuk surga adalah lisakhai, karena kedermawananku terhadap saudara-saudaraku." Sejarah mencatat bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani selain menjadi wali besar, menjadi ulama besar yang mengajarkan agama kepada umatnya di Mesir, ada salah satu bidang tanah yang dibeli pada saat itu oleh beliau, lalu kemudian dibangun sebuah rumah-rumah petak yang pada saat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membeli, bahkan untuk membuat rumah. Itulah kedermawanan yang diajarkan oleh para pemimpin dan ulama-ulama kita. Kita tahu di dalam sejarah bahwa ada salah seorang Majusi bernama Bahram al-Majusi. Pada saat dia berkuasa dalam keadaan beragama Majusi, dia mendapatkan salam melalui Syekh Abdullah Al-Mubarak dari Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan, "Balligh anni salam Bahram al-Majusi." Sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi. Padahal pada saat itu Bahram al-Majusi adalah orang penguasa yang beragama Majusi. Kenapa ternyata setelah didatangi oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak, dia adalah orang yang hanya beberapa kali melakukan sosial, memberikan bantuan di tengah malam kepada orang yang kelaparan, memberikan pakaian dan beberapa uang kepadanya tanpa ada orang yang tahu. Itulah rupanya yang menyebabkan hidayah kepada Bahram al-Majusi. Tidak cukup dikirimi salam, sampaikan bahwa dia adalah bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sejarah Ali bin Muhaffad yang tidak melaksanakan ibadah haji karena uangnya yang untuk berangkat haji dikasih kepada orang lain yang kelaparan dan kesulitan pada saat itu. Ternyata dia tidak berangkat, tapi mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Dan semua orang-orang yang beribadah haji pada saat itu diterima hajinya oleh karena salah seorang yang tidak berangkat haji tapi berbuat sosial di rumahnya dengan uang yang sejatinya dia akan bawa berangkat. Itulah kira-kira sosial itu luar biasa menyebabkan untuk kita mendapatkan hidayah. Maka pantas kalau kelak orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang selalu terbuka untuk saudaranya, berpikir bagaimana mengentaskan saudaranya dari kesulitan, dan berpikir bagaimana saudara-saudara kita
yang tidak mampu untuk melaksanakan pendidikan karena biaya, kita berpikir bersama-sama. Kemudian kita mencari solusi bersama-sama, mensupport mereka agar mereka sampai pada tujuan pendidikan mereka. Maka itulah satu perbuatan yang luar biasa bagi kita, sehingga agama ini dikatakan dengan agama kemanusiaan. Maka yang kedua, waman ahya sunnati, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah, artinya mengajarkan keilmuan-keilmuan tentang agama, melakukan transformasi ilmiah tanpa berhenti, didiskusikan dengan baik. Jangan sampai ilmu agama ini menjadi jumut, jangan dibawa ke kanan lalu lari menjadi ke ekstrim, dan jangan juga dibawa ke kiri juga kemudian menjadi ekstrim, menjadi liberal yang ekstrim, tetapi tetap mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Yang ketiga, waman aktsarus sholata alayya, orang yang senantiasa banyak membaca sholawat kepadaku, artinya orang yang di dalam hatinya senantiasa ada kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW, sehingga karena cinta dan rindu dia senantiasa ingin mengaplikasikan dan mengimplementasikan setiap ajaran-ajaran terhadap dirinya, sehingga dirinya selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa setiap kita bukanlah orang yang baik, tetapi kita adalah orang yang berharapkan kebaikan. Maka jangan pernah sangka bahwa sebesar apapun keburukan dan dosa-dosa kita, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ragu bahwa dosanya tidak akan diampuni karena begitu besarnya, berarti dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah tidak ada di dalam hati kita untuk sedikit kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah